Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin. Kalau udah, terima kasih. Dalam chapter 1034 yang lalu, diperlihatkan aksi-aksi keren dari Sanji dalam pertarungannya melawan Kui. Peningkatan kekuatan Sanji membuat dia menjadi semakin hebat, baik dalam hal kekuatan maupun kecepatan. Dalam manga chapter 1035 nanti, berbagai hal menarik dan keseruan lain pun akan ditampilkan. Bahkan cerita dalam chapter tersebut sepertinya menghadirkan lebih banyak hal mengejutkan dibanding chapter sebelumnya. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan membahas berbagai hal yang akan terjadi pada chapter 1035 dan kedepannya. Cerita akan dimulai dengan memperlihatkan keadaan dari Queen dan Sanji, melanjutkan cerita sebelumnya. Dalam chapter yang lalu, Queen memang menjadi samsak bagi Sanji, tapi menurut admin, dia belum kalah. Perlu diingat bahwa pengguna buah iblis Ancient Zoan memiliki fisik yang sangat kuat, sehingga mereka tidak akan mudah kalah. Queen akan bangkit kembali untuk bertarung melawan Sanji. Dia sangat murka atas perbuatan Sanji kepadanya, dan Queen akan memakai jurus-jurus yang lebih hebat lagi. Di sisi lain, Sanji tidak akan gentar dengan segala jurus Queen. Sanji telah menerima takdir bahwa tubuhnya saat ini telah mengalami peningkatan kekuatan. Jadi, kedepannya akan semakin banyak teknik baru yang akan digunakan oleh Sanji. Dalam SBS, Oda mengatakan bahwa Sanji lebih dominan menggunakan Kenbunchoku Haki. Jadi, dalam pertarungan melawan Queen ini, sepertinya Kenbunchoku Haki Sanji akan mencapai tingkat tinggi dan bisa melihat sedikit masa depan. Setelah itu, bagian pertarungan Zoro melawan King pun kembali ditampilkan. Dalam 2 chapter yang lalu, Zoro telah menyadari bahwa pedang Enma sedang menguji kelayakan Zoro. Pedang Enma juga menarik banyak haki dari tubuh Zoro, bahkan Haoshoku Haki Zoro pun sampai ikut keluar dan membuat pingsan para bawahan Kaido. Pada bagian akhir chapter itu, Zoro sudah terlihat siap untuk mengamuk dan memakai pedang Enma dengan lebih baik lagi. Dalam pertarungan Zoro melawan King pada chapter yang lalu, Zoro belum mampu mendesak King sama sekali. Nah, sepertinya dalam chapter 1035 nanti, Zoro akan bisa menjinakkan pedang Enma, sehingga tebasan-tebasan dari Zoro akan sukses melukai King. King pasti terkejut karena melihat Zoro bisa berkembang hanya dalam waktu singkat. Bagian paling kuat dari tubuh King sepertinya adalah sayapnya. Karena ketika Zoro memakai serangan yang kuat, King langsung melindungi diri dengan sayap tersebut. Sayap itu dijadikan sebagai tameng yang sulit untuk ditembus. Tapi ketika nanti Zoro telah menjinakkan pedang Enma, sayap King tidak akan sanggup lagi untuk menahan serangan Zoro. Nah, ketika King mulai terluka dan sayap miliknya tidak bisa lagi diandalkan, maka itu adalah tanda-tanda Zoro mulai mengungguli pertarungan. Selain pertarungan Zoro dan Sanji melawan King dan Queen, hal lain yang akan diperlihatkan dalam chapter terbaru nanti adalah kelanjutan kisah antara Orochi dengan Hiyori. Orochi mengenal Hiyori sebagai Komurasaki. Terakhir diketahui, Hiyori bermain samisen dan Orochi masuk ke tempat di mana Hiyori berada. Orochi sangat senang dan Hiyori pun menyambut Orochi dengan baik. Tapi tentu kita bisa tahu bahwa itu adalah jebakan dari Hiyori. Tampaknya Orochi akan segera mati, tapi yang bakal menghabisi nyawanya bukan Hiyori, melainkan Denjiro. Dibanding para samurai sarung pedang merah yang lain, belakangan ini Denjiro yang paling jarang terlihat. Mungkin saja sebelum Hiyori menjebak Orochi, Hiyori sudah bertemu dengan Denjiro, sehingga mereka mengatur rencana untuk menjebak Orochi. Saat ini, Denjiro sedang bersembunyi dan akan segera muncul pada saat yang tepat nanti. Memang Orochi susah dibunuh, dia telah dipenggal berkali-kali tapi masih hidup. Meski begitu, setiap kekuatan pasti punya batasan. Orochi pun pasti memiliki batasan nyawa. Nah, nyawa terakhir Orochi inilah yang akan dihabisi oleh Denjiro. Bisa dibilang, Denjiro adalah orang yang sangat cocok untuk membunuh Orochi. Karena dibanding samurai sarung pedang merah yang lain, hubungan Denjiro dengan Orochi lah yang paling dalam. Denjiro pernah menyamar sebagai Kyoshiro dalam waktu yang lama untuk berpura-pura mengabdi kepada Orochi. Akan sangat dramatis ketika Orochi tahu bahwa Kyoshiro adalah Denjiro dan mantan pengawas setianya itulah yang akan menghabisi nyawa Orochi.
Keadaan dari anak buah Orochi yang paling setia yaitu Fukurokuju juga akan ditampilkan. Terakhir diketahui, dia sedang bertarung melawan Raizo, di mana pertarungan mereka sampai saat ini masih belum diperlihatkan lagi. Nanti akan diperlihatkan Raizo melancarkan suatu serangan pamungkas untuk mengalahkan Fukurokuju. Fukurokuju pun akan tumbang dan Raizo terbukti sebagai ninja terkuat di Wano Kuni. Duel dari karakter-karakter seperti itu memang tidak akan banyak mendapat sorotan, paling hanya diperlihatkan sekilas, seperti pertarungan Inuarashi melawan Jack dan Nekomamushi melawan Perospero. Hal lain yang akan diperlihatkan juga adalah keadaan dari 3 agen CP0. 2 agen CP0 sedang bertarung melawan X-Drake dan Apo. Kelanjutan pertarungan mereka akan diperlihatkan sekilas dan masih berjalan dengan cukup imbang. Sedangkan agen satu lagi yang keberadaannya masih misterius, kali ini akan muncul. Menurut admin, saat ini dia sedang mencari Wushu. Sementara itu, di tempat lain ada Yamato yang sedang berusaha menghentikan Kazenbo. Yamato tidak ingin Kazenbo mencapai gudang senjata, sehingga dia harus melakukan apa saja untuk menghadang Kazenbo. Yamato akan dibantu oleh Numbers bernama Fuga, karena ternyata mereka berdua berteman. Kazenbo tidak bisa dikalahkan dengan cara biasa, jadi butuh rencana yang matang untuk bisa mengalahkannya. Di tempat lain lagi, Lau dan Kid didesak oleh Big Mom. Keadaan Big Mom telah semakin berbahaya, karena dalam beberapa chapter yang lalu, dia bertambah kuat usai memakai 1 tahun umurnya sendiri. Di sisi lain, Kid dan Lau telah kelelahan akibat memakai teknik Awakening. Dengan begitu, untuk sementara waktu Big Mom akan mendominasi pertarungan. Kemudian, setelah sekian lama, akhirnya keadaan pertarungan Luffy melawan Kaido pun kembali diperlihatkan. Kaido akan mendesak Luffy hingga akhirnya Luffy memutuskan untuk memakai teknik baru. Salah satu teknik baru yang akan Luffy gunakan kemungkinan besar adalah Awakening. Karena beberapa chapter yang lalu Lau dan Kid sudah menggunakan Awakening, jadi inilah saat yang pas untuk Luffy menggunakan Awakening juga. Konsep Awakening tiap buah iblis berbeda-beda, tergantung karakteristik buah iblis tersebut. Awakening Doflamingo dan Katakuri mampu mempengaruhi lingkungan di sekitarnya. Berbeda dengan Lau yang ternyata Awakening-nya adalah bisa mengoperasi bagian dalam tubuh lawan. Kid juga cukup unik, yaitu mengubah tubuh lawan menjadi magnet, sehingga benda-benda di sekitar menghantam keras tubuh lawan yang sudah menjadi target. Konsep Awakening Gomu Gomu no Mi juga pasti akan sangat unik, secara buah itu merupakan incaran pemerintah dunia. Awakening-nya tidak akan sesimpel Doflamingo dan Katakuri, yang hanya mengubah lingkungan di sekitar. Luffy pasti memiliki konsep Awakening yang lebih hebat dari itu. Mengingat sampai sejauh ini Luffy memiliki banyak wujud perubahan, pasti Awakening Luffy juga berhubungan dengan bentuk perubahan. Yang pasti, di antara para Messiah yang lain, Awakening Gomu Gomu no Mi akan menjadi yang paling unik. Nah itu tadi, berbagai hal menarik yang akan terjadi pada chapter 1035 dan kedepannya. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.